yang menurut abang sangat tidak on point, sangat tidak sesuai dengan abang? Gini, kalau poin tidak sesuai itu sudah ada hukum acaranya. Tapi yang paling penting saya selalu tekankan adalah tahap ini sudah tahapan yang lebih serius. Sekarang itu siapapun manusia, terkhususnya pakar-pakar hukum di luar sana, tidak ada yang bisa menyatakan itu anaknya RK atau tidak. Sekalipun kepolisian, sekalipun itu lembaga pengadilan, yang bisa untuk menyatakan bahwa ini anaknya, hasil perbuatan si Lisa dan RK itu telah lahir anak itu adalah apa? Itu adalah ahlinya kedokteran untuk melakukan tes DNA. Jadi kita fokuskan, kerucutkan dulu permasalahan ini. Kalau masalah dibilang dari kami, siap kok segala prosesnya. Buktinya apa? Persidangan ini kami hadir. Tujuan daripada gugatan kami juga sangat jelas. Kami melakukan 1365 di KUP Perdata berdasarkan putusan 46 itu jelas bahwa apa? Hak identitas anak yang lahir di luar dari pengadilan, di luar dari perkawinan itu berhak mengajukan untuk pemulihan identitas anaknya terhadap siapa ayah biologis daripada si anak ini. Oke, itu poin pertamanya. Yang kedua, terkait tadi proses kami telah melakukan persidangan dan diwakili oleh siapa tadi? Lawyernya itu siapa namanya? Muslim. Oh, si Muslim itu. Muslim Jaya betul. Si Muslim, Pak Muslim itu datang memang betul. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Di dalam persidangan Bapak Muslim tidak dapat memperlihatkan KTP-nya prinsipal atau KTP-nya Bapak Ridwan Kamil. Secara hukum acara, kami selaku pihak penggugat itu merasa keberatan. Kenapa? Sekarang kita kan boleh dong, dalam persidangan itu kan sudah sah dicatat oleh berita acara, Pak Panitera dan lain-lain. Apakah yang memberikan kuasa kepada Bapak Muslim itu Ridwan Kamil asli atau bukan? Kan begitu nih sekarang ceritanya. Justru itulah hukum acara diatur secara detail. Ketika pemeriksaan legalitas, betul dia sudah berlawyer, betul ada surat kuasanya. Tapi ada satu poin penting, dia tidak dapat menunjukkan KTP Ridwan Kamil. Nah, di sini kita anulir bahwa kami selaku kuasa hukum mempertanyakan itu kepada majelis hakim. Pada akhirnya majelis hakim memerintahkan untuk agenda kedepannya harus dibawa. Oke, lanjut lagi tadi ke proses. Setelah kita selesai sidang, ternyata tiba-tiba dipanggil agenda mediasi pertama. Mediasi pertama itu dibuka oleh majelis hakim, siapa tadi mediatornya? Inka. Bapak Inka, hakim mediator yang berkarir langsung di pengadilan negeri. Poinnya adalah saya itu berkaca dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara prosedur mediasi di pengadilan. Ya. Tadi saya sampaikan oleh majelis hakim mediator dalam pasal 6 ayat 1 saya bacakan. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan dan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Artinya apa? Di dalam proses persidangan perdata itu, si prinsipal atau pihak yang tergugat langsung itu wajib hadir hukumnya. Wajib hadir hukumnya. Sekarang, kalau dia tidak hadir, apa konsekuensi hukumnya? Jelas di pasal 7. Ya. Saya bacain. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Klien saya hadir, walaupun dalam masa recovery, dia baru dari Malaysia, dia berjuang. Dia tahu kondisinya sangat tadi benar kita jaga. Saya sudah agak pusing nih Pak, apa saya bilang tahan. Kita memperjuangkan suatu hak identitas anak di sini. Justru yang kita pertanyakan adalah dari Bapak pihak Ridwan Kamil kok nggak hadir? Berarti ada dong tidak itikat baik dia. Kita kembalikan lagi. Dia bicara tentang pasal 3. Ya kan?
Pasal 3-nya itu adalah apa tadi dibilang dia? Apa namanya? Salah juga itu dia pasalnya. Pada prinsipnya gini, menurut dari Bapak Muslim tadi bilang kan juga ada di media bahwa boleh tidak hadir dikarenakan ada alasan sedang sakit, ya, sedang tugas luar pekerjaan dan hal-hal lain. Saya tanyakan dalam mediasi, surat sakitnya mana? Tidak bisa menjawab. Oke. Yang kedua, tugas kerjanya apa sekarang? Beliau kerja apa sekarang? Pejabat publik tidak. Dia sudah menjadi warga sipil. Terlepas dia mempunyai pekerjaan lain, dia tolong hadirkan kalau memang ada surat tugas kerjanya. Jadi apa di sini poinnya adalah kami ini sudah benar-benar serius, kok mereka main-main gitu. Dari IKTP juga tidak dibawa. Rekan-rekan lawyer tergugat itu kan katanya sudah senior. Kok nggak tahu gitu loh, sidang pertama legalitas harus ada KTP gitu loh. Jadi kami benar-benar dibilang kecewa tidak, justru kami merasa bahwa dari pihak tergugat itu merasa tidak siap menghadapi gugatan kami gitu loh. Jadi menurut kami yakin dan percaya persidangan yang akan kami tempuh di Pengadilan Negeri Bandung ini, hakim sangat-sangat arif, bijaksana, dan tegas. Tidak ada teling-aling-aling. Dalam mediasi tadi dibilang, kami boleh nggak minta waktu 2 minggu katanya. Loh, saya keberatan. Bagaimana minta 2 minggu sedangkan jadwal persidangan mediasi dalam Undang-Undang Hukum Acara pun 30 hari. Apa maksudnya gitu loh? Kalau memang mereka siap untuk menghormati dan prosedur hukum, seharusnya 1 minggu siap. Dan akhirnya disetujui oleh majelis hakim bahwa penundaan mediasi itu 1 minggu. Jadi tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 4. Jadi kurang lebih update dari saya beserta tim kuasa hukum perdata dari Law Firm Markus Nababan seperti itu. Bang, kalau kemarin saat saya wawancara Pak Muslim dikatakan juga kalau prinsipal tidak wajib datang karena ini adalah sidang perdata. Nah tadi Bang juga menjelaskan yang terkandung dalam surat itu juga prinsipal wajib datang. Wajib datang. Semisalnya Bang, beliau pada saat sidang selanjutnya tidak datang, apa konsekuensi hukumnya seperti apa? Terus langkah-langkahnya juga seperti apa? Apa mungkin akan dijemput paksa oleh tim pengadilan atau seperti apa? Tidak, jadi gini. Di perdata itu tidak ada paksaan badan. Oke. Dalam SEMA tentang tata cara mediasi nomor 1 tahun 2016. Ketika si Bapak Ridwan Kamil ataupun prinsipal tidak hadir, itu dianggap tidak memiliki itikat baik di pasal 7. Konsekuensi hukumnya apa? Tidak ada konsekuensi hukum paksa badan. Tapi konsekuensi hukumnya adalah menjadi catatan hakim mediator bahwa pihak prinsipal tergugat tidak memiliki itikat baik dan tidak martabat dan tidak gentle membuktikan fakta yang ada di pengadilan. Jelas? Berarti menurut Abang dari pihak PPRK ini tidak gentle dalam Sangat tidak gentle. Seharusnya kalau dia kan gini, kalau dia mau selesaikan ini secara cepat, saya alhamdulillah. Iya dong. Kita juga udah bosan kali Indonesia ini dicemari oleh berita-berita kayak gini. Cuman kan yang perlu diingat, hak dari konstitusi klien saya ini harus jelas. Jangan dia bilang pertama kali statementnya Pak Muslim, kami siap untuk tes DNA di VI Polri, perintah di VI Polri. Tolong dulu deh dicari dulu pemacaranya. Bareskrim tidak bisa namanya memerintahkan tes DNA, itu harus putusan pengadilan. Nanti tim Pak John yang akan bicara. Dia maunya melalui penetapan pengadilan. Iya, ini yang kami lakukan. Petitum dari permintaan kami, gugatan kami kepada pengadilan adalah memerintahkan bahwa Lisa Mariana selaku penggugat, Ridwan Kamil selaku tergugat untuk melakukan tes DNA agar mengetahui anak ini hasil perbuatan si Lisa dan si RK apa tidak gitu loh. Jadi jelas hadirlah di persidangan.
Ya kan? Gitu loh. Selama RK tidak hadir di persidangan itu tes DNA tidak akan dilakukan atau seperti apa Bang mungkin Bang? Karena kan menurut Abang itu nanti hasilnya bakal ketahuan setelah tes DNA ya Bang ya? Betul. Nah, gimana Bang penjelasannya Bang? Ini juga nih menjawab juga nih. Tes DNA itu pertama tes DNA itu tidak akan bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam artian ketika ada anak yang kita suspek atau yang kita duga misalkan si ibunya adalah Lisa. Klien kami mengatakan bapak anak saya si Ridwan Kamil loh. Ridwan Kamil tidak mau mengakui. Tapi kan yang ucapan tes DNA pertama kali dari mulut siapa? RK melalui kuasa hukumnya. Jadi kalau ditanya, kalau dia tidak hadir apakah bisa tes DNA apa enggak? Hukum di acara kita ini sangat jelas. Mediasi ini deadlock akan masuk materi pemeriksaan materi pokok perkara. Jadi mau dia hadir tidak peduli memang dia siapa. Hukum di Indonesia ini harus tetap ditegakkan, dijalankan. Artinya tes DNA bakal tetap dilakukan meskipun dia tidak hadir di dalam persidangan. Kalau nanti gugatan kami dikabulkan oleh majelis hakim, secara paksa RK harus melakukannya. Dan secara transparan ya Bang? Harus transparan. Transparan. Kami juga tidak mau itu hanya satu kali tes DNA. Kita akan minta satu di RSUD Rumah Sakit Polri. Keramat Jati. Yang satu kita mau di luar negeri. Ya. Dan itu dilakukan bersama-sama ya Bang? Oh, harus dong. Kalau gentleman, ayo kita lakukan. Maksudnya dari mulai jalan bareng sampai pulang bareng itu transparan ya gitu Bang? Kamu jalan bareng nggak jalan bareng ya silakan, dia udah gede kok. Kenapa alasannya sampai ke rumah sakit luar negeri Bang? Apa takut di kenapa RK juga? Gitu, saya tidak mau berspekulasi tentang bagaimana di Indonesia, tapi berdasarkan jurisprudensi, kalian bisa cari tahu sendiri. Ada salah satu artis ternama yang dulu ada masalah sama DJ 2 kali tuh, akhirnya tes DNA 2 kali. Ya, di situ. Ya, jadi nggak, maksud saya adalah itu juga sebetulnya menjadi presiden yang baik. Sebenarnya masalah Lisa ini bukan masalah baru hari ini di Indonesia ini. Kalian harus ingat putusan 46 MK itu diperjuang. Ini ya, saya kasih tahu nih. Biar kita pada ngerti. Ya. Putusan MK nomor 46 PPU strip 8/2010 ini diperjuangkan 12 tahun lamanya sampai ada putusan ini. Yang artinya mengcover hak-hak anak yang di luar dari perkawinan sangat tidak adil. Kalau nggak bisa dibuktikan tes DNA bahwa siapa bapaknya. Kita bicara sekarang sekarang kan saya bolak-balik saya bilang, saya tidak lagi bicara tentang perbuatan si ibu dan si ayahnya. Legalitas saya adalah membela Selin. Selin karena masih di bawah pengampuan atau belum cukup umur secara hukum, itu diwakili oleh ibunya. Ibunya saat ini adalah memperjuangkan anaknya Selin. Ketika besar, dia akan lihat bahwa ibunya telah berjuang secara ekstra memperjuangkan anaknya itu sampai ada putusan pengadilan. Jadi anaknya akan bangga gitu. Oke, Kalisa, saya punya pertanyaan nih buat Kalisa. Kenapa ini dari netizen sih Kak? Kenapa bukan dari dulu pas hamil? Kenapa baru sekarang Kak? Gitu. Ya itu kan dulu masih dibiayai ya. Ya maklum lah. Gitu wajar lah kalau misalkan di stop terus marah gitu. Oh, artinya Kalisa buka suara setelah tidak mendapatkan Betul. apa yang kamu inginkan dari Iya mereka kan gitu. udah ada tuh banyak di podcast kan. Itu udah pertanyaan lama tau Mas. Oh. Bang, seandainya mediasi gagal, tetap sidang berlanjut berapa lama lagi Bang? Sidang itu akan berlanjut nanti pemeriksaan pokok materi perkara. Yang pertama adalah ketika sidang deadlock itu ada namanya jawaban dari tergugat. Ketika agenda jawaban lanjut lagi ke jawab-menjawab, replik duplik. Yang paling seru nanti itu adalah pemeriksaan bukti. Apa sih itu pemeriksaan bukti? Ada bukti surat, ya kan? Pemeriksaan saksi fakta, pemeriksaan saksi ahli. Nah, di sini nanti akan terungkap fakta persidangan. Siapa yang bermartabat, siapa yang tidak bermartabat. Gitu loh. Jadi hukum di Indonesia sudah sangat mengatur secara kompleks
bagaimana mengatasi orang yang tidak menghormati pengadilan, bagaimana menghormati orang yang menghormati pengadilan gitu. Nah, untuk Kak Lisa sendiri melihat persidangan hari ini yang dihadiri sama lawyer pihak sana itu seperti apa mungkin Kak? Aku salut sih ya, hadir dari pihak sana dan dari tim kuasa hukumnya. Udah situ aja. Tapi berharap ya memang harus ya Bang, memang harus hadir nanti di tanggal 4 Juni itu Pak RK harus hadir gitu. Karena udah berlarut-larut juga kan Mbak gitu, jadi pusing saya juga maunya damai-damai aja gitu kan. Harus hadir, ini aturannya. Halo Bapak Ridwan Kamil, Bapak kan dulu pejabat publik, yuk jangankan hukum ini yang benar. Kak, kalau misalnya nanti setelah tanggal 4 Juni beliau yang mulia itu, beliau itu datang, apa yang mau disampaikan? Maksudnya gimana coba lo? Ketika nanti persidangan tanggal 4 Juni, persidangan selanjutnya, dan beliau datang, Pak RK datang, apa yang pengen disampaikan dari Kak Lisa? Ini kan sudah terlalu Kalau disampaikan gini ya, Mediasi dulu. Mediasi itu kan menganulir pendapat kedua belah pihak. Kalau ditanya pendapatnya pihak Lisa apa, ya pastinya kita mau tes DNA. dalam hati Kak Lisa kayak, Pak ayo mungkin ya kalau saya jadi kakak. Iya Pak, udah, ayo, karena kita udah terlalu selesaikan berlarut gitu. jadinya akunya gergetan Nah, apa gitu yang mungkin loh. mau disampaikan Kak? Udah Pak, cepetan gitu, jangan terlalu banyak gimana gitu. Saya mau silaturahmi, pengen cium tangan aja gitu. Apa kabar Kak? Apa kabar kan? Gitu ya. Kan lebih tua, ya kan harus sopan gitu. Dan kalaupun misalnya nanti ditemani oleh Bu Cinta, apa yang pengen disampaikan juga ke Bu Cinta? Kalau buat Bu Cinta enggak dulu. Bu Love nanti aja dulu. Berarti Itu nanti heart to heart ya, woman to woman. Oke, berarti Nggak memang bisa itu. difokuskan kepada Pak Ridwan Kamil. Gimana? Berarti pesan yang pengen kakak sampaikan Iya, buat si bapak aja dulu ini ya. Terus pengen bilang gak sih Kak kayak, ini saya seperti ini karena ada campur tangan bapak juga loh saya jadi seperti ini atau gimana? Saya seperti ini yang gimana? Iya, saya sampai dibully, saya sampai dihujat satu Indonesia. Oh itu mah nanti personal aja kalau itu pasti, karena saya mental jujur kena gitu. Awal-awal ya, tapi sekarang udah biasa nanggepinnya ya udah gitu, dibercandain aja gitu. Tapi dalam mediasi tadi, ruangan mediasi tadi itu sempat disudutkan gak sih Kak Lisa sama Nggak ada. pihak? Enggak ya? Soalnya dari Alhamdulillah luar nggak ada. kita mendengar ada sedikit Justru saya yang menyudutkan mereka. Oh. Kita menyudutkan mereka bilang upaya hukum di pidana A, B, C, D, E segala macam, sedangkan di upaya hukum kita tidak ada mereka sama sekali prepare yang matang gitu loh. Maksudnya gini, kalau mereka bilang mereka mau cepat permasalahannya selesai, kami juga pengen lebih cepat kalau bisa. Gitu loh. Cuman kan cepatnya ini juga kalau dia mengerti hukum, seharusnya prepare dokumen itu harus sudah lebih prepare. Mereka kan lebih senior gitu loh. Ternyata senior juga nggak bisa juga gitu loh diharapkan. Ya kami juga kalau dibilang ini ya mau gimana, akan bertele-tele kalau misalkan sikapnya mereka seperti itu. Pertama nggak datang, alasannya teknis surat kuasa dan segala macam. Sekarang dibilang lagi nggak bawa KTP-nya, ya gitu capek bolak-balik Jakarta Bandung ya kan. Itu langkah minggu depan masih mediasi ya Bang ya? Mediasi. Dan saya sangat garis bawahi 2 poin penting. Perbuatan Lisa dan RK itu menghasilkan anak yang sekarang menjadi polemik di masyarakat. Betul? Betul. Para pihak sekarang sudah melakukan upaya hukum masing-masing. Bapak Ridwan Kamil melakukan pelaporan pencemaran baik kepada Lisa dan kami membuat secara hukum. Kemarin saya baca statementnya Pak Muslim, dia ya kalau kami di Bareskrim mintanya untuk tes DNA di Bareskrim. Kalau kami berbeda, kami minta di pengadilan. Kalau memang tujuannya sama-sama mau tes DNA, kenapa nggak duduk bareng gitu loh? Ya kan kita sudah sangat baik kok ngundang dia secara formal, tapi faktanya apa? Ya kan? Biar masyarakat yang menilai sendiri. Klien kami sangat kooperatif, bahkan dia masih pemulihannya sudah ke Bandung deh. Tadi jalan udah sampai Oyong untuk banyak tim saya yang pegang dia gitu. Oke, kalau bisa cerita dikit nih gimana nih mungkin pemulihannya? Pemulihannya ya ini masih recovery, belum lepas jahitan, udah kesini. Prosesnya